Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak Allah memberikan kita kenikmatan, begitu banyak Allah memberikan rizki kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita bisa gunakan sebaik-baiknya dalam rangka meraih ridhonya. Salam dan salam kita haturkan pula kepada Rasulullah SAW, junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan dengan rasa cinta kita, dengan mahabbah kita pada beliau, maka kita akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan ada 8 hal, ada 8 perkara menurut Rasul yang selamanya tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang. Apa saja 8 hal tersebut? Simaklah hadis Rasulullah SAW berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyatu asya la tasba'u min samaniyatin. Al-ainu minan nadri, wal ardu minal matar, wal unsa minal dzakari, wal alimu minal ilmi, was sa'ilu minal mas'alati, wal hirsu minal jam'i, wal bahru minal ma'i, wan naru minal khatabi. Samaniyatu asya, ada 8 hal, la tasba'u, yang tidak akan pernah kenyang, min samaniyatin, 8 tidak akan pernah kenyang dari 8. Yang pertama, al-ainu minan nadri, mata tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan untuk melihat. Wal ardu, bumi, minal matori, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan untuk menerima hujan. Wal unsa minadz dzakari, perempuan tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan dengan laki-laki. Wal alimu, orang yang berilmu, minal ilmi, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan dengan ilmu. Wassailu, orang yang profesinya peminta-minta, minal mas'alati, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan untuk terus-menerus meminta-minta. Wal hirsu, ketamakan, minal jam'i, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah kenyang untuk terus-menerus mengumpulkan harta. Wal bahru, laut, tidak akan pernah kenyang, minal ma'i, untuk terus-menerus menampung air. Dan yang terakhir, wan naru minal khatabi, api tidak akan pernah kenyang untuk melahap kayu bakar. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat satu persatu apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Yang pertama, al-ainu minan nadri, mata tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan untuk memandang. Kita harus memahami bahwa salah satu di antara sunnatullah, hukum yang Allah buat di dunia ini adalah hukum sebab akibat. Mata apabila tidak dikendalikan, disebabkan karena senantiasa melihat apakah itu baik ataukah buruk, maka mata ini akan selalu ingin melihat apapun. Dan apabila mata ini tidak dikendalikan, maka dia pun akan selalu ingin melihat kepada hal-hal yang buruk. Maka alangkah baiknya apabila kita bisa mengendalikan mata kita, sehingga mata kita selalu ingin melihat, namun melihat kepada yang baik-baik. Sebab kita membiasakan mata kita melihat sesuatu yang baik-baik, maka mata kita pun tidak akan bosan untuk ingin melihat sesuatu yang baik-baik. Jika kita gunakan mata kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, membaca buku, untuk mengamati segala ciptaan Allah dan lain sebagainya, maka mata ini pun tidak akan pernah bosan untuk terus-menerus melihat semua itu. Namun sebaliknya, jika mata kita terbiasa untuk melihat hal-hal yang buruk, maka tanpa disadari
maka mata itu pun akan terus-menerus meminta untuk melihat hal-hal yang buruk tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mata kita. Kemudian wal ardu minal mator, bumi tidak akan pernah kenyang untuk menerima hujan. Ada ulama yang menafsiri ini, bumi itu laksana jiwa manusia, sedangkan mator hujan itu laksana nasihat. Jiwa manusia sejatinya tidak pernah kenyang, dia selalu haus ingin menerima nasihat. Dan nasihat yang terbaik adalah agama. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Maka sebaiknya marilah kita mengisi jiwa-jiwa kita dengan senantiasa kita mendengarkan nasihat-nasihat agama. Kemudian yang berikutnya wal unsa minadz zakari, ataupun sebaliknya adzakaru minal unsa, bahwa yang namanya perempuan tidak akan pernah kenyang, tidak akan bosan, dia akan selalu menginginkan lawan jenisnya. Begitupun juga dengan kaum laki-laki, dia pun tidak akan pernah puas, dia akan selalu menginginkan lawan jenisnya. Andaikan seorang laki-laki itu dia memperturutkan hawa nafsunya, berapapun wanita diberikan kepadanya, dia pun selamanya tidak akan pernah puas. Maka orang yang baik dia bisa mengekang, dia bisa mengendalikan dirinya. Kemudian yang berikutnya wal alimu minal ilmi, ini yang baik. Orang yang ahli ilmu, orang yang senang belajar, dia pun tidak akan pernah puas dengan ilmu Allah. Mudah-mudahan kita bisa meniru yang ini. Jadi karena makin kita belajar, makin orang mendalami satu ilmu pengetahuan, ternyata dia makin bodoh, dia makin tidak tahu, makin banyak yang dia belum tahu, makin banyak yang dia ingin tahu. Makanya seorang alim, seorang yang berilmu, dia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas, dia akan selalu ingin mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Yang selanjutnya, wasailu minal mas'alati, seorang peminta-minta, dia pun tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan untuk terus-menerus menjadi peminta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang terbiasa menggantungkan hidupnya pada orang lain dengan jalan meminta-minta, maka dia akan mengandalkan hidupnya dari terus-menerus meminta-minta. Maka Nabi selalu berpesan agar kita menjaga kehormatan kita. Sekalipun rizki yang didapat dengan meminta-minta itu halal, tapi Nabi sangat menyarankan jangan sampai menjadi peminta-minta. Karena orang yang menjadi peminta-minta dia selamanya akan menjadi miskin. Karena dia tidak pernah kenyang, dia tidak akan pernah bosan, dia akan terus saja terus-menerus meminta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya wal hirsu minal jam'i, ketamakan. Rasa tamak dengan harta dunia apabila tidak dikendalikan itu pun akan menjadikannya merasa tidak pernah kenyang, tidak pernah bosan. Jadi orang yang tamak dalam urusan harta, dia akan merasa hartanya masih sedikit, dia akan merasa hartanya kurang, dia akan merasa bahwa dia membutuhkan harta yang makin banyak dan makin banyak. Sebagaimana Qurun yang tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur dengan harta melimpah yang dia terimanya. Jadi orang yang tamak dalam urusan harta, dia pun tidak akan pernah berhenti, dia tidak akan pernah puas dengan harta yang dia kumpulkan. Kemudian wal bahru minal ma, lautan tidak akan pernah kenyang atau puas untuk menerima air-air yang mengalir ke sana. Lautan itu adalah tempat muaranya segala sungai. Manusia itu alangkah baiknya apabila dia mengambil filosofi dari lautan, di mana lautan itu walaupun dia diberi kotoran dari banyak sungai, dari banyak air yang mengalir kepadanya, tapi lautan selalu memberikan kebaikan. Jadi laksana manusia yang walaupun dia itu ditimpa keburukan, banyak hal buruk kepadanya, tapi dia selalu berusaha memberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya kepada orang lain. Dan yang terakhir, wan naru minal hatobi, api neraka tidak akan pernah puas untuk terus-menerus memakan kayu bakar. Ulama ada yang menafsirkan ini laksana iblis atau setan. Dia tidak akan pernah puas untuk selalu mencari mangsa, mencari korban yang bisa dia sesatkan sehingga nantinya bisa menemaninya di neraka nanti. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 hal
yang tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia ini, selamat pula di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.